Halo, saudaraku di GKI Tegalrejo Salatiga. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Namun, perasaan dalam hati kita yang dipenuhi dengan pengharapan membuat kita tetap merasakan kasih penyertaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi tidak baik membuat kita seringkali kehilangan harapan, putus asa. Dan dalam situasi seperti itu, kadang-kadang kita seolah berada dalam keadaan gelap, pekat, tanpa pengharapan. Nah, saudara, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Pernahkah kita punya pengalaman di saat kehilangan harapan, di saat kita putus asa, dalam situasi hidup yang begitu menekan, berat, seolah-olah semuanya tidak lagi membuat kita merasa baik. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba kita merasakan ada kekuatan baru. Kita merasakan ada pengharapan, ada sepercik cahaya yang membuat kita merasa bahwa kegelapan ini pasti akan berakhir. Nah, saudara, jika kita pernah mengalami situasi seperti itu, kita patut bergembira, patut berbahagia. Karena apa? Karena kita masih memiliki pengharapan atas hidup. Kita melihat sepercik cahaya di tengah-tengah situasi yang kelam, yang pekat. Ada seorang sahabat menceritakan, ketika itu dia sakit. Dan dalam keadaan sakit, dia merasa semua serba gelap, semua tidak ada pengharapan. Dan ia terpuruk dalam keputusasaan. Saat dia terpuruk, tiba-tiba ia ingat bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkannya. Ia ingat bahwa masa depan itu sungguh ada, maka di tengah keterpurukan itu, dia mau mengupayakan diri untuk berpulih. Dan pengharapan itu mendatangkan kekuatan yang baru. Itulah perubahan keadaan. Dari situasi terpuruk menjadi bangkit. Dari pesimis menjadi optimis. Dari ketiadaan harapan menjadi harapan yang baru. Yang membuat seseorang merasa dirinya memiliki daya, memiliki kekuatan baru untuk melangkah, untuk terus berjalan. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal itu dari umat pilihan Allah yang merasakan daya baru, daya yang bersumber dari Allah. Dan itu mereka alami, mereka rasakan karena Allah begitu dekat dengan mereka. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya persilahkan saudara membuka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 9. Dan saya akan membacakan dari ayat yang ketiga. Nah, kalau saudara mau baca dari ayat 3 juga boleh. Nah, silakan ya dibaca. Kita buka bersama-sama. Saya akan pandu.
Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai 9. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai yang ke-9. Yang pada intinya berbicara tentang perubahan keadaan. Keadaan yang membalik dari pesimis menjadi optimis. Dari perasaan hati yang dipenuhi dengan kecemasan, dengan ketakutan, menjadi rasa hati yang berani. Tuhan berpesan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini ayat yang keempat. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, situasi pada waktu itu adalah umat yang berada di tengah ketakutan. Maka dikatakan oleh Tuhan, katakanlah kepada orang yang tawar hati. Tawar hati itu situasi batin yang semplah. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kita mengenal kata semplah. Semplah itu adalah hati yang remuk, hati yang dipenuhi dengan kecemasan, kegelisahan. Dari mana hati itu menjadi semplah, menjadi tawar, menjadi lemah? Itu diawali dari rasa dalam diri, rasa yang dipenuhi dengan ketiadaan harapan, sehingga orang menjadi tawar hati. Dan dikatakan bahwa ketika umat dalam keadaan tawar hati, Tuhan mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati, janganlah takut, karena ketakutan itu mempengaruhi banyak hal. Mengapa umat diminta untuk tidak takut, untuk menguatkan hati? Karena Allah akan datang sendiri untuk menyatakan penyelamatan. Allah datang sendiri. Ia tidak menggunakan wakil untuk mewakilinya. Ia datang sendiri. Mengapa ia datang sendiri? Karena ia Allah yang berbelas kasih, Allah yang dekat dengan kita. Dan itulah Allah. Sejatinya ia selalu dekat dengan kita.
supaya kita kuat. Nah, ketika kita menjadi tawar hati dan lemah, di situ sesungguhnya kita tidak merasakan kehadiran Allah. Bukan berarti Allah yang menjauh, bukan. Namun kita yang menutup hati. Kita tidak siap menerima kehadiran Allah. Kita tidak siap untuk mengalami Tuhan yang mendekap kita. Bahkan mungkin ketika kita didekap oleh Allah, kita memberontak. Sehingga kita melepaskan diri dari dekapan Allah. Dalam konteks masa kini, hal itu masih kerap terjadi dalam hidup kita. Kita mengabaikan Allah yang dekat. Karena hati kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kita tidak menjadi tenang. Alkitab mengatakan Allah datang sendiri untuk menyatakan pertolongan. Pertanyaannya, apa jadinya jika Allah menolong kita? Yang pertama, di ayat yang ke-5 dan ke-6, kita menemukan ketika Allah menolong kita dan kita merasakan pertolongan itu, maka orang yang ditolong oleh Tuhan akan mengalami pemulihan yang utuh. Pemulihan yang utuh, lahir dan batin. Mari baca ayat yang ke-5 sampai 6. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sukacita karena pemulihan, penyelamatan Allah digambarkan seperti orang yang baru sembuh dari sakit. Ada kekuatan baru untuk menjalani hidup. Sehingga ada tindakan, ada gerakan-gerakan yang menggambarkan kegembiraan, kesukacitaan karena pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika kita merasakan pertolongan Allah, Ia yang membalik keadaan, pada ayat yang ke-6 dan 7 digambarkan bahwa pertolongan Allah yang memulihkan itu diibaratkan seperti orang yang mendapatkan air di tengah kekeringan panjang, di tengah padang gurun yang tanpa air. Ayat yang ke-6b sampai 7, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai, di padang belantara, di tanah yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Itu gambarannya. Kesejukan. Seperti adanya air di tengah padang gurun yang tandus dan panas. Pemulihan itu menyejukkan. Dan orang-orang yang hatinya dipenuhi kesejukan itu akan memiliki ketenangan menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya. Hati yang tenang. Nah, saudara, ini buat kita sekarang menjadi pelajaran yang berharga. Hati yang tenang. Tenangkan hatimu ketika engkau dalam situasi sulit, dalam keadaan terpuruk. Mungkin kita sakit, mungkin saudara-saudari kita mengalami situasi terpuruk, sakit dan sebagainya. Tenangkan hati bahwa situasi itu memang membuat kita menderita, membuat kita sakit. Namun ketika kita memiliki hati yang tenang, kita siap menghadapi semuanya dan bersiap untuk berpulih bersama Allah. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan dalam Alkitab, jika Allah menolong, maka digambarkan seperti pemulihan, sebuah perjalanan.
perjalanan yang dipenuhi dengan rintangan-rintangan diubah menjadi perjalanan yang bebas dari hambatan dan rintangan. Katakan di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, jalan orang yang benar-benar merasakan pentahiran Allah. Tidak ada binatang buas, tidak ada singa yang menakutkan. Di sini pemulihan yang diberikan oleh Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk menapaki perjalanan kehidupan. Tantangan selalu ada, namun bersama Tuhan manusia dimampukan untuk terus berjalan dengan tuntunan kasih Allah yang buat manusia merasa aman. Itulah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Ia bermaksud untuk membalik keadaan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ia bermaksud membalik keadaan, dan Allah yang penuh kasih melakukan bagi kita semua. Maka pertanyaannya, siapkah membuka hati, membuka diri agar kita mengalami Allah yang terus bekerja untuk membalikkan keadaan kita, Allah yang terus bekerja untuk menyelamatkan supaya kita tidak menjadi tawar hati? Siapkah kita untuk itu? Nah, saudaraku, melalui pemahaman Alkitab hari ini kita akan berdialog bersama-sama bagaimana menghayati Allah yang luar biasa, yang terus bekerja mendatangkan keadaan, memulihkan kehidupan kita supaya kita terus-menerus menjadi orang-orang yang berjalan bersama Dia. Selamat ber-PA. Gusti berkahi.